Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan, mahasiswa hukum keluarga atau Ahwal Asyasiyah 2A, semester 2 kelas A, akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul mahram. Apa itu mahram? Mahram langsung adalah orang-orang yang kita kaum lelaki tidak boleh menikahi mereka. Ya, kita kaum lelaki tidak boleh menikahi mereka dengan sebab-sebab tertentu yang berbeda. Lanjutannya ada 14 orang yang menjadi mahram, yang menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang mereka wanita yang tidak boleh kita nikahi kaum lelaki. Ke-14 orang ini terbagi oleh sebab mahramnya, oleh sebab kenapa kita tidak boleh menikahinya, menjadi 4 golongan sebab. Yang pertama, sebab nasab atau keturunan. Karena dengan nasab dan keturunan kita tidak boleh menikahi mereka, para wanita ini. Yang kedua, sebab menyusui. Karena kita pernah disusui oleh seorang perempuan, yang perempuan ini bukan ibu sebenarnya dari kita kaum lelaki. Yang ketiga, adalah sebab perkawinan. Sebab perkawinan, karena sebab perkawinan ini kita tidak boleh menikahi mereka. Dan yang terakhir, sebab mempersatukan. Ada 1 orang. Mohon maaf, dari yang pertama sebab nasab atau keturunan ada 7 orang. Yang kedua dari sebab menyusui ada 2 orang. Dan yang ketiga dari sebab perkawinan ada 4 orang. Yang terakhir dari sebab mempersatukan ada 1 orang. Jumlah seluruhnya ada 14 orang. Pas ya. Mohon maaf, ini saya pakai lampu tambahan karena gelap. Masuk yang pertama, sebab kita tidak boleh menikahi mereka, para kaum wanita ini, adalah sebab nasab atau sebab keturunan. Ada 7 orang. Yang pertama, ibu kita sendiri dan ke atasnya. Yang kedua, anak perempuan dan ke bawahnya. Yang ketiga, saudari kita perempuan. Yang keempat, bibi dari ibu. Yang kelima, bibi dari ayah. Yang keenam, anak perempuan dari saudari perempuan kita. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Itu yang pertama. Ada 7 orang. Sebab nasab atau sebab keturunan. Yang kedua, sebab menyusui. Ada 2 orang. Yang pertama, ibu yang menyusui kita dia bukan ibu sebenarnya dari kita. Dan yang kedua, anak perempuan yang bersama-sama beliau susui dengan kita. Ya, mungkin rada agak rumit, tapi ini sebenarnya mudah. Yang ketiga, sebab perkawinan. Ada 4 orang dari sebab perkawinan, orang-orang wanita ini yang tidak boleh kita nikahi kaum lelaki. Yang pertama, ibu istri kita, ibu yang kita nikahi, kita tidak boleh menikahinya.